membuat kita bagaimana ya Mas Vito ya. Tetapi proses penegakan hukum memang harus berjalan. Betul, Sama betul. seperti ketika tahun 2018 antara miris tapi juga bersyukur ya ketika 9 kepala daerah di OTT oleh KPK. Karena kenapa? Itu menandakan bahwa persoalan yang selama ini hanya diceritakan di seminar-seminar, ternyata itu nyata adanya. Bahwa ada ruang perilaku koruptif yang ternyata itu berhubungan dengan tujuan untuk pembiayaan kegiatan politik. Dalam hal ini pilkada begitu. Nah, sayangnya adalah berbagai proses hukum yang berjalan dan kemudian yang dikatakan oleh Mas Ali tadi klasik, itu selalu tidak berujung pada perbaikan regulasi yang sifatnya itu implementatif begitu. Kita semua ini tahu problemnya ada di mana. Problemnya adalah dana-dana tersebut digunakan untuk aktivitas ilegal dalam rangka pemenangan yang tidak muncul dalam pelaporan dana kampanye. Mas Vito bisa cek berapa banyak uang yang dikeluarkan secara resmi dan dilaporkan dalam dana kampanye. Nggak ada tuh angka yang ratusan miliar itu nggak ada. Tetapi hampir semua di riset-riset mengatakan kalau mau jadi gubernur ada ratusan miliar uang yang harus dikeluarkan, jadi bupati wali kota sampai puluhan dan ratusan miliar. Tapi kan ternyata tidak terekam secara akuntabel dalam mekanisme formal. Pertanyaannya kenapa? Bahkan di dalam riset yang dilakukan kami, ada yang melaporkan laporan awal dana kampanye itu 0. Padahal balihonya sudah di mana-mana, spanduknya sudah di mana-mana, bikin acara panggung sudah sekian kali begitu. Kenapa kemudian itu terbiarkan? Satu, karena salah siapa, Mbak? Ya, satu, konstruksi hukumnya memang disengaja jangan-jangan untuk tidak bisa menangkap persoalan itu. Nah, yang kedua adalah penegakan hukumnya akhirnya tidak berjalan karena konstruksi hukumnya tidak memfasilitasi itu. Kalau di dalam studi internasional election malpractice atau malpraktik pemilu, ternyata malpraktik pemilu yang namanya korupsi politik itu dimulai pertama kali dari korupsi legislasi. Jadi legislasi memang didesain, undang-undang memang didesain untuk tidak bisa memproses perilaku-perilaku koruptif tadi, termasuk perilaku mahar politik. Lalu kemudian perilaku politik transaksional jual beli suara. Jadi semua orang nih uniknya nih Mas Vito, semua orang ngeluh biaya politik, biaya kampanye tinggi, tetapi secara faktual data yang akuntabel, data formal, laporan dana kampanye tidak merefleksikan itu. Jadi saya malah akhirnya merasa masa harus nunggu KPK terus gitu ya, gitu ya. Kenapa kemudian kita tidak menyelesaikan itu dengan mekanisme yang harusnya kita selesaikan, regulasinya kita hadirkan, pengawasan dan penegakan hukumnya betul-betul dijalankan, partai politiknya mengedukasi publik gitu. Tetapi kemudian semakin kesini saya merasa kok jangan-jangan memang situasi itu sengaja diciptakan, sehingga bisa memfasilitasi. Solusinya adalah masyarakat sipil harus berdaya, pemilih harus berdaya, sehingga bisa membangun posisi tawar yang kuat dan terus menyuarakan suara-suara kritis ini sambil meminta KPK terus bekerja gitu. Karena kalau ini persoalan klasik, kita agenda ke depan ini masih banyak. 2024 itu pilkada serentak nasional. Nah, hampir saya perkirakan semua petahana itu akan maju lagi gitu. Dengan pengalaman itu, ya mudah-mudahan kita masih bisa berharap ada penegakan-penegakan hukum berikutnya sehingga memberikan keyakinan pada publik bahwa keadilan dan hukum itu masih bekerja begitu.